Film ini diawali dengan diperlihatkannya kebahagiaan Tom dan keluarganya yang sedang berlibur di lautan lepas Karibia. Sesaat kemudian, dengan setelan Baywatch, istri Tom yang bernama Julia terlihat bersiap untuk berenang. Sementara itu, Tom terlihat memberikan tutor memancing pada putranya yang bernama Ben. Kembali pada Julia, ia yang sedang asyik mengambang langsung panik saat merasakan arus aneh yang menarik tubuhnya menjauh dari kapal. Di saat itu pula, Tom seketika panik saat mendengar teriakan istrinya. Melihat Julia hampir tenggelam, Tom yang panik langsung memanggil Casey. Setelah berhasil diselamatkan, Julia yang shock mengungkapkan jika tubuhnya seolah tertarik arus yang aneh dan tak biasa. Mendengar hal itu, Ben yang tidak ingin hal buruk terjadi, meminta keluarganya untuk tidak melakukan hal bodoh dan tetap tinggal di kapal. Di malam harinya, Tom dan keluarganya terlihat mengadakan pesta ultah sederhana untuk Ben. Di tengah hangatnya suasana, Casey mengajak keluarganya berfoto untuk mengabadikan momen tersebut. Kemudian Casey yang mendapat visi dari gebetannya bergegas menjawab panggilan tersebut. Di tengah hangatnya percakapan, gebetan Casey yang bernama Adam terperangah saat melihat awan badai yang mendekat. Saat Casey mengeluhkan buruknya sinyal di tempat tersebut, Ben yang mendengar suara aneh bergegas keluar mengecek keadaan. Melihat kawanan paus yang bermigrasi, Tom pun merasa heran, seolah akan terjadi sesuatu yang sangat buruk. Saat kapalnya kesenggol paus, Tom bergegas mengecek kondisi mesin. Melihat Tom yang terluka, Julia yang panik meminta suaminya segera naik ke kapal. Kemudian sambil menahan sakit, Tom mengungkapkan jika luka tersebut berasal dari sabetan baling-baling kapal yang rusak di mana kali ini mereka harus secepatnya menghubungi bantuan agar bisa secepatnya pulang. Singkat cerita, Tom yang berusaha meminta bantuan terlihat muak saat panggilannya tak kunjung mendapat jawaban. Hingga di tengah kekesalan, Tom dan Julia pun panik saat radar di kapal mereka mendeteksi keberadaan benda aneh yang mendekat. Melihat benda aneh yang jatuh dari langit, Tom yang panik langsung menyalakan mesin kapalnya. Meski mesin kapalnya jebol, tapi untungnya Tom berhasil menyelamatkan keluarganya dari hantaman satelit yang jatuh. Di tengah kencangnya tiupan angin, Tom langsung mengajak keluarganya berlindung ke dalam kapal. Di tengah kondisi kapal yang oleng, keadaan mereka diperparah oleh suara dengung aneh yang memekakkan telinga. Di keesokan harinya, Tom dan keluarganya yang selamat dari badai bergegas keluar mengecek keadaan. Sontak mereka pun melongo saat menyadari lautan Karibia yang kering belak, empang Hajimal. Saat jarum kompasnya tidak bisa menunjukkan arah, si ayah merasa yakin jika fenomena keringnya air laut disebabkan oleh pergeseran kutub bumi, di mana si ayah menjelaskan jika fenomena ini merupakan proses alami bumi untuk memulihkan diri. Seperti di film The Day After Tomorrow, di sore harinya, Ben terlihat menerbangkan balon ulta agar tim penyelamat dan para survivor bisa mengetahui posisi mereka. Di saat itu pula, Tom pun bahagia saat radio komunikasi mendapat saluran yang bisa dihubungi. Hingga sesaat kemudian, radio mereka diterima kapal selam milik Mang Ojon yang sedang dalam misi meneliti terumbu karang di area Laut Karibia. Lantas sang Kapten Nao mengungkapkan jika saat ini bumi sedang dalam fase pembalikan kutub, di mana hal tersebut menciptakan tsunami dahsyat yang menyapu daratan bumi. Namun diperkirakan, air laut yang menyapu daratan akan kembali ke tempat semula dalam waktu 1 minggu dan membuat bumi kembali stabil. Mendengar hal itu, Tom dan Julia meminta Nao memberitahukan lokasi guna menitipkan kedua anaknya. Mendengar hal itu, Nao yang merasa iba langsung memberitahukan titik koordinat keberadaannya. Melihat jauhnya lokasi kapal selam, diperkirakan akan memakan waktu sekitar 3 hari perjalanan. Mendengar hal itu, Nao meminta mereka untuk berhati-hati. Di keesokan harinya, tanpa rasa curiga, Tom berniat memberikan sebotol air untuk si bewok. Di saat itu pula Julie yang curiga bergegas menghampiri Tom, tapi tiba-tiba bagaikan air susu dibalas air gorong-gorong. Julia pun shock parah saat melihat Tom tewas di depan matanya. Di tengah kepanikan, Julia yang menyadari si bewok semakin mendekat, meminta Casey dan Ben untuk bersembunyi.
Di tengah keadaan genting, Julia yang akan bersembunyi memberikan pistol suar pada Casey untuk berjaga-jaga. Setelah berhasil menerobos masuk, si bawok yang kelaparan terlihat pemulung sisa makanan. Namun sesaat kemudian, Julia pun panik saat si ASU menyadari keberadaannya. Saat si bawok mewek meratapi kematian si ASU, Julia terlihat mengendap-endap masuk ke dalam kapal. Tepat pada waktunya, Casey berhasil menyelamatkan si ibu dan menembak si bawok sampai mubui. Kemudian si ibu yang akan membawa kantong persediaan meminta Casey dan Ben untuk pergi. Setelah berhasil mengambil persediaan bekal yang mereka miliki, tangis Casey dan si ibu langsung pecah saat melihat Ben memeluk jasad si ayah. Namun di tengah kesedihan, si ibu yang melihat si bawok berhasil selamat, bergegas mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, setelah jauh berjalan seker, Ben yang menyadari si bawok terpancing oleh balon yang ia pasang, terlihat murung dan menyesal. Namun Julia yang tak ingin Ben larut dalam kesedihan, meminta Ben untuk tidak menyalahkan diri sendiri. Terlebih semua itu sudah menjadi takdir. Setelah mengungkapkan hal tersebut, si ibu yang melihat si bawok masih mengejar, langsung mengajak Ben dan Casey melanjutkan perjalanan. Dan bisa kita lihat, meski mereka berusaha kabur sekuat tenaga, si bawok yang berjalan santul masih bisa mengejar. Setelah jauh meninggalkan si bawok, si ibu yang melihat Ben mengalami dehidrasi, langsung memberikan air terakhir yang mereka miliki. Singkat cerita, karena hari semakin sore, si ibu langsung mengajak Ben dan Casey untuk berlindung ke dalam pesawat sebelum malam tiba. Di malam harinya, Casey yang kebelet ngompon bergegas pergi keluar untuk ngejewer. Namun di saat itu pula tanpa Casey sadari, si bawok yang datang terlihat bersiap menyerang. Akhirnya dengan kekuatan emak-emak, si ibu berhasil menghabisi si bawok yang dilo dan membalas kematian suaminya. Di keesokan harinya, mereka pun ngeri saat melihat kondisi mayat si bawok yang berantakan, seperti dimakan sesuatu. Di tengah kengerian, si ibu yang tidak ingin membuang waktu bergegas mengajak Casey dan Ben untuk melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, di tengah teriknya cuaca, mereka pun mengenakan kain penutup dan hijab untuk menghalau panas. Hingga setelah jauh berjalan, Sekar, si ibu, dan Casey yang melihat kondisi Ben semakin memburuk, memutuskan untuk beristirahat dengan mengumpulkan kursi stadion yang berserakan. Hingga sesaat kemudian, si ibu pun menyuntikkan obat antibiotik untuk memulihkan kondisi Ben. Di malam harinya, si ibu yang terbangun pun panik saat mendengar suara gemuruh aneh yang mendekat. Menyadari gerombolan makhluk aneh mendekat, si ibu yang panik bergegas membangunkan Casey dan Ben. Melihat keberadaan beberapa survivor di bangkai kapal kargo, si ibu yang panik langsung mengajak Casey dan Ben untuk meminta bantuan. Tapi sialnya, Otong dan dua rekannya tidak menggubris hal tersebut dan langsung bersembunyi ke dalam kontainer. Rupanya suara aneh yang mereka dengar berasal dari kawanan kepiting dasar laut yang bertingkah agresif. Setelah hilangnya air laut, menyadari Otong dan kedua rekannya tewas. Si ibu yang terluka berusaha menghentikan pendarahan di kakinya. Di keesokan harinya saat badai pasir menerjang, si ibu yang siuma bergegas mencari Ben dan Casey. Singkat cerita, saat Ben dan Casey melakukan persiapan sambil menahan sakit, si ibu nekat membakar lukanya dengan bubuk pensiun. Sontak si ibu pun terperangan saat melihat teknik reload yang Ben lakukan. Setelah melepas rasa haus, si ibu mengajak Ben dan Casey meluating barang milik si Otong dan dua rekannya. Setelah mendapatkan radio komunikasi, si ibu langsung menghubungi Nal. Lantas saat sambungan terhubung, si ibu yang kehilangan arah setelah diserang gerombolan kepiting meminta Nao memberi petunjuk. Mendengar hal itu, Nao yang juga terluka oleh serangan kepiting langsung menembakkan suar dan meminta Julia dan dua anaknya untuk melihat langit. Oke, setelah melihat suar yang mau tembakan, mereka pun bergegas melanjutkan perjalanan. Setelah melihat keberadaan kapal selam, si ibu meminta kedua anaknya untuk waspada, karena kini kita akan melewati celah bebatuan yang terjal. Di tengah bau busuk yang menyengat, si ibu yang melihat batu yang mulai berjatuhan meminta Ben dan Casey untuk mempercepat langkah. Meski harus berpisah,
Namun untungnya si ibu berhasil menyelamatkan kedua anaknya. Di tengah keputusasaan, si ibu yang merasa tak bisa melewati longsoran batu, meminta Cassie dan Ben untuk melanjutkan perjalanan. Meskipun ragu, Cassie berusaha menuruti permintaan tersebut. Bercerita Cassie dan Ben pun shock parah saat melihat Nao terluka oleh serangan kepiting. Lantas, sambil menahan sakit, Nao meminta Cassie dan Ben untuk segera masuk. Karena menurut radar, gelombang balik air laut akan segera menerjang. Mendengar hal itu, sontak membuat Cassie panik dan bergegas pergi, menolong si ibu. Sementara di sisi lain, si ibu terlihat menembaki kawanan kepiting yang kembali berdatangan. Saat si ibu pasrah dengan nasib, di saat itu pula, Cassie yang datang langsung mengulurkan tangannya untuk menolong si ibu. Melihat tsunami kolosal yang akan menerjang, si ibu meminta Ben dan Cassie untuk segera mengenakan sabuk. Singkat cerita, mereka yang selamat dari kejadian ini seketika terperangak saat melihat kerusakan parah yang terjadi pada dunia ini. Kira-kira apakah hanya keluarga Ben saja yang selamat dari tsunami tersebut? Ya Anda tahu, karena film pun keburu berakhir. Ending yang cukup oke.